Siapa yang di sini mau memberikan hidupnya buat Tuhan Yesus? Kalau adik-adik beneran mau nggak? Hari ini kita sembah Tuhan. Kita mau kasih suaranya adik-adik yang keren ini buat Tuhan. Mau nggak? Kalau adik-adik beneran mau, boleh sekarang matanya ditutup. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau bawa hidup kita sama Tuhan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan yang punya hidup kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Yang bisa nyanyi lagu ini boleh kasih suara buat Tuhan. Ada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Dan pengorbananmu, semuanya tangannya ku telah mati. Ini kami Tuhan dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Semuanya pegang dadanya, hidup ini kami mau letakkan Tuhan kepada mezbah-Mu Tuhan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Bukan dengan barang fana. Tuhan Yesus sudah mati buat membayar dosa kita. Semuanya tutup mata, gak ada yang lihat kanan kiri. Dengan darah yang mahal, darahnya Tuhan yang dicurahkan buat adik-adik, buat menyelamatkan hidupnya adik-adik. Bukan dengan emas perak. Hari ini kakak mau ajak semuanya buat menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Oleh segenap kasih, yang mau menyerahkan hidupnya buat Tuhan, boleh tangannya diangkat dua-duanya. Yang mau mempercayakan hidupnya buat Tuhan. Ku telah mati Tuhan, biarkan Kau yang lihat Tuhan tangan anak-anak-Mu Tuhan. Cara hidupku yang lama
Tuhan yang mau berjanji sama Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan. Tuhan, ini suara anak-anak-Mu Tuhan. Cara hidupku yang biarkan anak-anak-Mu Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Layakkan semua suara mereka Tuhan. Semuanya sia-sia. Engkau yang lihat Tuhan, ini semua anak-anak kesayangan-Mu Tuhan, yang Kau selamatkan Tuhan. Hidup ini ku letakkan. Terima kasih Bapa pada mezbah-Mu ya Tuhan. Boleh sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan suara yang lebih lagi, dengan suara yang mau berjanji, dengan kata-kata yang mau berjanji sama Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan. Tetap tutup matanya adik-adik, ngobrol sama Tuhan pakai lagu ini. Janji sama Tuhan pakai lagu ini. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kami mau letakkan Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Angkat tangannya lagi dua-duanya, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Semuanya katakan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Semuanya janji sama Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, biarkan lagu ini Tuhan jadi penyembahan kami, jadi janji kami hari ini kepadamu. Sekali lagi Tuhan, kami mau percaya kepadamu, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan yang sudah mati buat kami. Sebentar kami mau mendengarkan semua yang pesan dari-Mu Tuhan. Biarkan semua yang kami dengar, semua yang kami lihat, biar itu menjadi pesan buat kami Tuhan. Kami mau jadi Tuhan anak-anak-Mu seperti yang Kau ingini. Anak-anak-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Ini anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan pesan dari Tuhan, semuanya katakan amin. Adik-adik boleh duduk semuanya, boleh duduk dengan tenang. Gak ada yang maju-maju, nanti adik-adik boleh lihat ada cerita apa semuanya.
Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Memberkati. Aduh, akhirnya aku bisa mengalahkan kamu, Faith. Kamu memang lemah. Gitu kok mau ngajain beradu pedang denganku. Come on, man. Aduh, Christian, aku percaya deh kalau suatu hari nanti kamu pasti berubah. Nggak lagi sombong. Oh iya. Yaudah. Sekarang kamu mau main apa? Aku temeni. Oke, kita main tebak-tebakan ya. Aku bisa dibagi, tapi tidak habis. Apakah aku? Apa ya? Bisa dibagi, tapi tidak pernah habis. Pasti jawabannya uang. Kan ayah kita adalah raja. Nope, jawabannya adalah kasih. Karena jawabanmu salah, aku kasih pertanyaan lagi ya. Aku tidak sombong dan tidak pamer. Apakah aku? Mudah sekali pertanyaanmu. Jawabannya tentu minder. Christian, bukan itu jawabannya. Yang benar itu adalah rendah hati atau humble. Kamu tuh memang sombong. Sudah bosan aku dengan tebak-tebakanmu. Tidak ada gunanya. Percuma aku menemanimu bermain. Daripada aku kalah terus, ya mendingan aku pergi aja. Faith, kamu tidak marah kan? Seperti kakakmu? Tidak, Mimi Joy. Aku tetap percaya pada Christian. Dia pasti bisa berubah. Long live the king! Selamat datang, Raja. Terima kasih, Mimi Joy. Ada kabar apa saja ketika aku pergi? Akhirnya ayah pulang. Yeay! Hahaha. Iya, Faith. Ayah sudah pulang. Di mana Christian kakakmu? Nah, itu Raja. Berita yang hamba ingin sampaikan. Dari tadi, hamba sudah mengamati mereka berdua. Dan Christian sangat sombong. Tidak mau mengalah sama adiknya. Christian! Ayah! Yeay! Akhirnya ayah sudah pulang. Kenapa ayah memanggilku dengan nada tinggi? Kamu yang nantinya akan menggantikan ayah. Kalau sikapmu seperti ini, kamu tidak akan bisa menjadi raja. Biarkan adikmu saja yang menggantikanmu. Kamu dasar pengadu. Kamu iri ya? Christian, berhenti. Seorang raja tidak boleh cepat marah, sombong, tidak menghormati yang lain, dan egois. Tapi yang mau melayani, rela berkorban, mengampuni, dan mau mengasihi. Ya. Apa aku salah, ayah? Faith yang iri sama aku, makanya dia jadi pengadu. Christian. Mimi Joy, ajak Christian keluar dari istana ini. Aku kesal sekali dengannya. Saya tidak mau melihatmu lagi. Pengawal, bawa Christian pergi dari hadapanku. Mimi Joy, aku ini sudah tua. Bagaimana ini? Christian belum bisa menjadi penerusku.
Baik Raja, hamba akan bawa Christian ke Hope Village. Semoga Christian bisa berubah dan memiliki the heart of the king. Ayah, kasihan Christian. Aku percaya deh kalau Christian pasti berubah. Iya, Faith. Kalau Christian mau jadi raja, ia harus memiliki the heart of the king. Faith, kalau kamu percaya, apalagi ayah benar-benar ingin Christian berubah. Sekarang kamu ikut dengan ayah ya. Ih, lepaskan aku, Mimi Joy. Aku ini seorang pangeran. Titik. Berani sekali kamu membawaku pergi. Maaf, aku tidak sengaja. Anak kotor kayak kamu berani menabrak aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan tanganku, Mimi Joy, supaya aku bisa memukulnya. Ampun, aku tidak sengaja. It's okay, kamu tidak salah kok. Kita kan sedang di pasar, jadi siapapun bisa menabrak seseorang. Nih, ku berikan kamu balon hati. Mimi Joy, kenapa kamu lepaskan anak itu dan memberikan balon hati kepadanya? Aku kan juga mau. Christian, kalau tadi kamu mau memaafkan, pasti balon hati itu untuk kamu. Hei, dengar. Suara pertunjukan sudah dimulai. Ayo, kita ke sana. Come on. Play ukulele, selalu tersenyum dan penuh kasih. Dokter Foggy, hobi bersih-bersih, tak pernah risih, selalu bersih. Semua senang ada di Hope Village, bersuka cita, selalu setia. Karena Tuhan ada beserta kita, hati selalu ceria, mulut selalu tersenyum, hidup penuh harapan, karena kita di Hope Village. Uncle humble, very humble to the people. Auntie patient, selalu ceria dan selalu sabar kepada semuanya. Semua senang ada di Hope Village, bersuka cita, selalu setia. Karena Tuhan ada beserta kita, hati selalu ceria, mulut selalu tersenyum, hidup penuh harapan, karena kita di Hope Village. Are you ready? Shout out to you and me, Mr. Kindness. Clap on one, shout on two, on the three. I love
teman-teman Hope Village, hari ini aku datang bersama Christian sang pangeran. Halo Christian. Halo. Hei, Kapten Lofi, ada tugas dari sang raja. Didiklah Christian supaya karakternya berubah menjadi lebih baik sampai dia memiliki the heart of the king. Oke Mimi Joy, aku akan melaksanakan perintah raja kita. Aku akan berusaha agar Christian memiliki the heart of the king. Hai Christian, tugasku sudah selesai mengantarkanmu sampai di sini. Dan aku akan pergi menyelesaikan tugasku yang lainnya. Wahahaha! The heart of the king. Mimi Joy, jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Hey Mimi Joy, stop! Semua senang ada di Hope Village, bersuka cita selalu setia. Karena Tuhan ada beserta kita, hati selalu ceria, mulut selalu tersenyum, hidup penuh harapan. Karena kita di Hope Village. Suaramu jelek sekali, Kapten Lofi. Mikir kamu. Gini loh mainnya. Lofi. Gitu kok mau ngajarin aku? Yang bener aja. Aku ini seorang raja loh, bukan pengamen kayak kamu gitu. Bawa ukulele kemana-mana buat ngehibur orang lain. Hey, level kita berbeda bro. You di sini, I di sini. Ngerti ya? Ih, apa sih ini Dr. Forgive? Sini gantian aku. Seru kan? Dokter kok aneh. Kemana-mana bawa kemucing. Memangnya aku kucing? Christian, hahaha. Akhirnya kamu bisa ketawa. Hah? Kamu tidak marah, dokter? Kamu memaafkan perbuatanku? Dasar kamu aneh. Masa bawa kemucing sama stetoskop? You itu dokter atau tukang bersih-bersih? Kalau kamu tukang bersih-bersih, harusnya kamu bawa kain lap, sapu juga, bukan stetoskop. Gimana? Sudah jengkel belum sama aku? Nah, coba kalau begini. Apakah kamu tetap mau memaafkanku? Woi, aku mau dimaafin gak?
Halo Auntie Patience, aku mau ikutan menari ah. Aha. Ya. Ya. Banget. Ha, dasar oma-oma. Gitu dong. Kalian semua harus memberikan semua yang aku minta. Karena aku adalah seorang pangeran. Ya. Ih, susah amat sih. Aku tidak sabar memainkannya. Auntie Patience sabar sekali ya sampai bisa memainkan hula-hula hoop ini. Capek aku. Ada Mr. Kindness lagi bagi-bagi es krim. Kebetulan aku lagi lapar sekali. Minta sama Mr. Kindness. Ngapain Mr. Kindness bagi-bagi sama mereka? Oh, aku tahu. Itu kan anak yang kotor tadi yang nabrak aku di pasar. Aku samperin aja deh. Mr. Kindness, tidak perlulah kasih es krim ke anak kotor itu. Lebih baik kasihkan ke aku aja. Buat apa juga berbuat baik sama dia? Nggak ada gunanya. Aku mau dong. Piringnya juga ya. Mr. Kindness, lebih baik melayani aku saja daripada melayani anak kotor itu. Kamu hanya dimanfaatin kebaikanmu sama orang-orang seperti mereka. Tetapi kalau sama aku kan pasti aku bisa membalas kebaikanmu berlipat-lipat. Karena aku adalah seorang pangeran. Ya. Christian, aku belajar darinya. Melayani dengan kerendahan hati. Melayani dengan kerendahan hati. Uncle Humble Umble. Uncle Humble, menurutku kamu yang paling keren. Hebat loh kamu. Aku juga mau dong belajar main bolanya. Sudah. Aku tidak butuh kerendahan hati seperti ini. Kalau kalian humble, nantinya kan juga paling diinjak-injak sama orang. Kalau aku ya nggak mau lah. Karena aku seorang pangeran yang nantinya pasti jadi raja. Aku bosan dengan kalian semua. Tidak ada satupun dari kalian yang benar menurutku. Aku ini seorang pangeran yang harus dilayani oleh kalian semua. Karena bapakku yang punya segalanya. Captain Luffy, suaranya sumbang. Tapi tetap pede nyanyi pakai ukulele. Apa itu? Di istana aku biasanya mendengarkan harpa. Dr. Forgive kemana-mana bawa kemuceng. Bukan dokter kali, tapi pembantu. Lebih cocok sebutan itu buat dia. Auntie Patience mah biasanya cuma menari pakai hula-hula hoop. Tidak seperti di istana, tariannya pakai api. Mr. Kindness hanya bisa berbuat kebaikan, tapi kepada orang yang salah. Menjengkelkan sekali. Dan Uncle Humble alias Umble ngajarin untuk rendah hati. Apa itu? Aku tidak butuh itu.
Yang aku butuhkan itu dihibur, dilayani, dituruti kemauanku semuanya. Kalau tidak ada semuanya, lebih baik aku pergi saja. Sekarang kalian kebingungan kah mencari aku? Gara-gara aku mau sembunyi dari para warga Hope Village, aku malah jatuh. Tenang, aku pasti bisa naik lagi. Aduh. Oke, tenang, bisa lagi. Jatuh lagi. Oke, bisa lagi. Kenapa sih jatuh terus? Aduh, parah sekali. Tidak seperti rumahku yang enak. Aku tidak akan pernah kepanasan seperti ini. Gimana ya kalau sampai nanti malam aku terus di sini dan tidak ada yang menolongku? Tidak, aku ini kan anak raja. Mereka kan pasti mencariku kan? Tenang, Christian, tenang. Tenang, tenang. Minggir kamu, minggir kamu. Aku harus keluar dari sini. Aduh, sakit sekali. Apa ini yang menggigitku? Semut. Ih, banyak sekali semut merahnya. Aku harus hati-hati. Aduh, aduh. Ih, kenapa mereka semua ada di tubuhku? Minggir kamu, minggir. Apa lagi sih ini? Aku harus menghindarinya agar aku tidak dicapitnya. Kalau cuma siput mah masih aman. Mereka kan bisa aku injak-injak nih. Buat mainanku. Aduh, jatuh lagi. Aduh. Aku takut. Tolong, tolong. Malah hujan. Kenapa ini harus terjadi? Tolong, tolong. Tolonglah aku. Tolong.
tikus yang keluar. Ih, aku jijik. Tikus itu kotor sekali. Aduh, sakit. Perih sekali. Kenapa aku harus mengalami semua ini? Padahal kan aku ini seorang pangeran. Sudah dingin lagi. Andaikan aku tidak sombong, mau mengalah dan mengasihi Faith, pastikan ceritanya tidak seperti ini. Aku sudah marah dengan para warga Hope Village yang berusaha menghibur dan mengajarkan aku untuk berbuat baik. Tetapi aku malah pergi meninggalkan mereka. Dan sekarang, lihat keadaanku sekarang. Sendirian, kepanasan, kedinginan. Dan sekarang, badanku juga gatal-gatal semua. Basah kuyup. Aku tidak ada bedanya dengan anak yang kotor tadi. Ayah, aku takut. Ampuni aku, ayah. Oh ayah, tolongi aku, ayah. Aku tidak kuat lagi, ayah. Guys, Christian tidak ada di Hope Village. Kita sudah mencarinya dari tadi. Aduh, gimana ini? Kemana ya Christian? Waduh, kalau Raja datang gimana ya? Waduh. Sepertinya Christian tidak mungkin pergi jauh dari sini. Pasti dia ke Gracewood. Ayo kita cari sama-sama. Ayo. Ayah, tolonglah aku, ayah. Christian! Kamu di mana, Christian? Christian! Captain Luffy, Captain Luffy, tolonglah aku. Aku takut. Captain Luffy, tolonglah aku. Christian, apakah kamu baik-baik saja? Aku takut. Captain Luffy, tolonglah aku. Aku takut, Captain Luffy. Tolong aku, Captain Luffy, tolong. Oke Christian, bertahanlah.
Bangun, bangun. Ada apa dengannya? Cepat kita kembali ke Hope Village. Wait, tunggu aku. Wah, luar biasa. Shalom adik-adik semua, shalom. Wah, senang sekali Kak Michael bisa ketemu kalian lagi. Senang banget, ramai banget, luar biasa. Saatnya kita mau dengarkan firman, semua lipat tangannya sama-sama seperti Kak Michael. Karena hari ini Kak Michael mau bagi door prize. Buat siapa yang pengen tas? Wah. Waduh, kalau 1.000 ini anaknya, tadi terdaftar 1.600, 1.700. Waduh, ini kalau ngasih tas semua ini ya, tapi yang pakai doanya paling sungguh-sungguh nanti mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita bagi nanti beberapa. Oke, semua tangan dilipat yuk. Semua tangan dilipat, ikuti doanya Kak Michael. Dengan suara yang keras, Tuhan Yesus, pagi ini aku siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan dalam hidupku, sentuh hatiku menjadi baru, ubahkan hidupku. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, menjamah, mengubah setiap hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling kencang, coba buat Tuhan Yesus, paling kencang, lebih kencang lagi. Waduh, keren. Oke, sekarang tangan dilipat, kakinya dilipat. Yang duduknya di kursi juga tangan lipat, lihat sini. Nah, saya sudah ada koordinator usher nih. Wah, Bu Agustin. Wah, Kak Agustin ini nanti akan perintahkan badut-badutnya tadi untuk melihat sepanjang Kak Michael cerita siapa yang duduknya paling oke. Saya sudah punya koordinator sini. Tolong ya, Kak Agustin ya, perintahkan semua badut-badut kakak-kakak yang di belakang, tolong perhatikan siapa yang duduknya paling tenang sampai nanti terakhir. Nah, adik-adik semua, hari ini siapa yang tahu temanya Paskah hari ini? Temanya apa ya? Hah? Heart of the King. Bisa ditayangin. Tolong ditayangin. Nah, Heart of the, artinya apa sih pakai bahasa Inggris segala? Kak, artinya apa ya? Ada yang tahu nggak? Hati seorang raja, betul banget. Hati seorang Kira-kira tadi si Christian itu punya hati seorang raja nggak? Siapa yang sebel sama Christian, ada nggak di sini? Oh, sebel ya? Itu Kak, kalau temenku Kak, aduh, kita keroyok aja tuh Kak. Kok nakal banget? Kira-kira tuh hati seorang raja nggak? Next, gambarnya tolong dikeluarkan. Wah, ini Kak Michael mau tanya nih. Setiap orang tua itu anaknya pasti memiliki wajah dan sifat yang sama. Kak Michael mau tanya. Kalau anak monyet, wajahnya sifatnya mirip siapa? Ya mirip monyet. Masa mirip singa? Nggak mungkin. Kalau anak singa, ya pasti bapak atau ibu singa. Mirip pasti. Nggak mungkin singa ini miripnya sama monyet. Nggak mungkin. Kalau yang ini, anak manusia, miripnya sama siapa? Sifatnya orang tuanya, adik-adik semuanya. Karena orang tua dan anak pasti memiliki sifat atau wajah yang mirip. Nah, sekarang pertanyaannya, next slide.
Kalau Tuhan nih, Bapak di surga, bagaimana? Kita mau baca sama-sama yuk. Di 1 Yohanes 3 ayat 1, suaranya yang keras. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Berhenti di situ. Wih, luar biasa loh adik-adik. Bayangkan Bapa di surga yang adalah Raja alam semesta, bukan raja di Inggris, bukan. Raja alam semesta berkata, mulai sekarang kamu adalah anak-anakku. Wih, siapa yang pengen punya Bapak Raja alam semesta? Pengen gak? Waduh, pengen. Pengen dong. Itu yang punya semua. Tangan dilipat lagi. Lihat ke depan. Taruh dulu mainannya. Nah, lihat ke sini. Wih, kalau ada Bapak di surga berkata, aku mau anak-anak ini jadi anakku. Wah, kita pasti senang banget. Iya kan? Iya kan? Siapa yang senang kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Wah, buat Tuhan Yesus, yes. Lipat lagi tangannya, perhatikan ke depan. Nah ini yang depan jangan main dulu. Bayangkan ada Raja alam semesta mengangkat kita jadi anaknya. Wih, bahagia banget loh. Artinya apa? Suatu hari kita bisa tempat tinggal kita juga bisa ke surga. Kenapa? Karena kita anak-anaknya. Next lagi. Nah, tapi gimana caranya adik-adik? Kalau tadi, balik ke gambar yang pertama. Nah, kalau tadi ada ibu monyet bisa ngajari monyet anaknya supaya punya sifat yang sama seperti monyet. Ibunya bisa ngajarin anaknya. Saya mau tanya, bisa enggak anak ikan belajar sama singa? Bisa enggak? Bisa. Anak ikan belajar, singa tolong dong ajarin saya berenang. Singa bilang, enggak bisa. Ya berenang sedikit, kami enggak bisa nyelam. Tenggelam mati nanti. Bisa gak kira-kira? Kak Michael mau tanya sekarang, siapa yang ajarin kita supaya kita bisa sama sifatnya seperti Tuhan di surga? Siapa? Ayo. Hah? Siapa? Ya harus Tuhan sendiri. Kalau enggak kita enggak bisa. Shh, tangan di depan. Bisa enggak belajar sama orang di samping kita? Enggak bisa. Karena dia bukan Tuhan. Karena itu Tuhan datang ke dunia. Next gambarnya yang tadi. Balik lagi ketiga. Nah. Dia datang ke dunia untuk apa? Jadi contoh. Bagaimana sih hati seorang raja itu bagaimana? Kita diajarin bagaimana sih jadi anaknya Tuhan semesta alam. Raja semesta alam. Gimana sih caranya jadi anaknya? Maka Tuhan sendiri datang ke dunia. Kita baca Yohanes 1 ayat 14. Suaranya keras. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Tuhan datang ke dunia mau ngasih contoh. Buat siapa contohnya? Gak ada suaranya. Ngasih contohnya buat siapa? Gak ada suaranya, yang keras akunya gitu ya. Ngasih contoh buat siapa? Buat kita. Supaya kita bisa seperti juga Bapa di surga. Tangan dilipatnya lagi. Kak Agustin? Udah dapat di situ? Kan sudah lewat. Oh belum di situ. Tadi katanya ada di situ. Coba tangannya lipat. Yang sebelah sana. Wah sudah ada juga. Oke, next. Nih Kak Michael mau tanya dulu nih. Gambar berikutnya. Nah ini coba.
Contoh Kak Michael mau tanya. Ada yang jualan obat pelangsing. 2 orang jualan obat pelangsing. Kak Michael mau tanya, kalian percaya ke yang sebelah kiri atau percayanya yang sebelah kanan ini? Hah? Siapa yang percaya bahwa ini benar nih jualan obat pelangsing? Coba angkat tangan yang sebelah sini. Ada yang percaya enggak? Hah? Percaya? Obat pelangsing tapi yang jual gendut. Tulisannya, saya juga minum. Orang lihat, wah, apa benar ini obat pelangsing? Katanya minum tapi kok gendut badannya. Ah ini bohong nih, pasti bukan. Kalau yang sebelah sini, siapa yang percaya kalau ini jualan obat pelangsing, obatnya manjur? Siapa yang percaya? Semua ya? Aduh keren. Oke, tangan dilipat lagi, tangan dilipat lagi, tangan dilipat lagi. Sama adik-adik. Tuhan Yesus bukan cuma ngomong, bukan cuma datang ke dunia, dia kasih contoh buat kita. Dia jadi teladan buat kita untuk kita lakukan. Dia beri teladan, dia sendiri melakukannya. Tangan dilipat lagi, perhatikan ke depan. Oke, next gambarnya. Yang pertama, apa sih Tuhan Yesus lakukan? Apa sih hati seorang raja? Yang pertama, hati seorang raja harus punya belas kasihan. Kalau nggak punya belas kasihan, belum punya hati seorang raja. Waktu lihat temennya lagi susah, ditolong nggak? Hah? Atau diketawain? Temennya jatuh, jatuh. Atau langsung ditolong? Kalian yang ngomong ya, nanti Kak Michael tanya guru-gurunya benar nggak di sekolah ini? Lihat temennya jatuh langsung ditolong, benar nggak? Yesus hari itu datang ke dunia buat apa? Dia mau tunjukkan belas kasihan. Kalau tadi Christian, wah semua dinakalin sama dia. Tapi yang satu ini beda adik-adik. Ada orang yang buta, dia sembuhkan. Ada orang yang lumpuh, dia sembuhkan. Tangannya perhatikan ke depan lagi. Ke depan lagi. Tangannya dilipat semua. Ada yang lumpuh, disembuhkan. Ada yang menderita, disembuhkan. Semua kenapa? Karena belas kasihan. Yang pertama, hati seorang raja harus punya belas kasihan. Nanti kita cek. Yang kedua, berikutnya. Yang kedua adalah rendah hati. Bayangkan, mana ada sih seorang raja, Kak Michael, kalau raja itu kayak Christian tuh sombong. Itu baru raja. Tuhan bilang enggak. Tuhan Yesus kasih contoh pada murid-muridnya. Kalau kamu mau punya hati seorang raja, sekalipun kamu kaya, sekalipun kamu hebat, sekalipun kamu pintar, harus rendah hati. Hari itu Yesus basuh kaki murid-muridnya. Ada nggak di sini? Ya coba, guru-guru yang mau lakukan itu. Ya bukan suruh basuh kakinya. Tapi seringkali kita guru-guru bisa nggak sedikit merendahkan hati kita buat anak-anak kita ajari dengan sungguh-sungguh. Hari itu Yesus datang murid-muridnya, dibasuh kakinya, dicuci. Bayangkan Tuhan semesta alam yang punya seluruh alam semesta, cuci kakinya manusia yang berdosa. Kenapa dia lakukan? Karena rendah hati. Ngomong sama kanan kirinya, rendah hati. Jangan sombong. Siap? Bisa? Yang ketiga, lanjut lagi Kak. Nah, yang ketiga, hati seorang raja harus murah hati. Siapa di sini yang suka ngasih temannya? Saya semua, baik semua. Oke, tadi yang bawa hadiah ada nggak yang bawa hadiah? Habis ini nanti dikasihin ke temannya ya. Nanti habis ini ya. Mau?
Jangan Kak, tadi ini aku dapat Kak, jangan. Katanya murah hati. Ayo. Oke, tangan dilipat lagi. Kak Agustin, ada Kak Agustin? Dapat ya? Oh ada satu Kak. Jangan dikasih dulu, sebentar, sabar. Yang terbaik disimpan dulu ya Kak Agustin ya. Nanti cari tandanya ya, kasih yang tanda spesial, yang duduknya paling manis, yang gak gerak-gerak, yang gak cerita-cerita sama temennya. Nah, murah hati. Hari itu Yesus lihat banyak orang belum makan, lapar semuanya. Tuhan Yesus bilang sama muridnya, muridku, kasih mereka semua makan. Muridnya langsung bilang gini, Yesus, Tuhan Yesus, bentar. Kasih makan. Ini orang 5.000 banyak sekali. Kita nggak punya uang yang cukup, roti yang cukup. Yesus berkata, loh kamu punyanya berapa? Kita cuma punya 5 roti dan berapa? 2 ikan. Yesus bilang, bawa sini. Dipecah-pecah rotinya, diberi makan. Ternyata jadi berlipat kali ganda. 5.000 orang laki-laki bisa makan adik-adik. Loh, untuk murah hati gak harus kaya loh adik-adik. Orang murah hati itu gak harus kaya. Banyak orang kaya yang pelit. Gak mau ngasih orang, gak mau. Tapi ada orang yang kaya, baik juga. Ada orang yang miskin, tapi dia juga murah hati, suka nolong temennya. Pulang dari sini nanti, kalau lihat ada orang yang susah di jalan, kalian bisa bantu, murah hati, mari berbagi dengan orang-orang. Siapa yang mau berbagi murah hati sama temennya? Mau ya? Itulah hati seorang Gak ada suaranya. Hati seorang Oke, tangan dilipat lagi. Yang situ sebelah situ satu. Yang sebelah belakang sudah ada gak itu? Oh iya. Mem ada gak? Ada ya Kak ya? Oke, sip. 2 orang di situ. Oke, sip. 2 orang di sebelah sana katanya. Oke, tahan dulu. Nah, yang keempat nih, hati seorang raja. Kita baca sama-sama. Apa? Membalas dengan kebaikan. Hari itu Tuhan Yesus lagi doa nih adik-adik. Lagi doa. Tiba-tiba datang pasukan. Mau nangkep dia. Dipimpin oleh Yudas. Yudas kasih tahu, nanti yang aku cium itu nanti ya. Yang aku deketin peluk. Itu nanti yang kamu tangkap itu Yesus itu. Datang mereka semua. Pasukannya banyak. Siap untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba ada muridnya Yesus namanya Petrus. Dia bawa pedang, dia ambil pedangnya, dia potong telinganya. Prajurit itu dipotong telinganya, aduh. Telinganya jatuh adik-adik, dipotong. Harusnya Yesus berkata begini, syukur. Kamu mau nangkap aku ya? Syukur. Syukur kamu, telinganya kepotong, rasain gak bisa dengar. Cuma satu dengernya. Syukur, gitu enggak? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Yesus marah ke Petrus. Petrus, simpan pedangmu. Orang yang pakai pedang nanti akan mati karena pedang. Jangan sembarangan. Terus dia ambil telinganya. Musuhnya ini, Yesus ambil, Tuhan Yesus tempelkan kembali. Apa yang terjadi? Telinganya yang putus, nempel kembali adik-adik, sembuh. Bagus lagi telinganya. Bayangin, mau enggak kalian lakukan itu? Hah? Kalau ada yang nakalin kalian, kalian balas dengan kebaikan, mau? Itulah hati seorang raja. Kalau kalian balas kejahatan dengan kejahatan, sama seperti yang lain. Tapi Tuhan Yesus ajarkan kita, kalau ada orang jahatin kamu, balas dengan kebaikan. Karena itulah hati seorang raja. Siapa yang pengen punya hati seorang raja? Oh, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus lagi yang luar biasa.
Yang terakhir tangan dilipat. Ini penentuan. Kita akan bagi lebih banyak lagi hadiahnya. Di saat terakhir Kak Michael firman. Yang terakhir adalah mengampuni. Lukas 23 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Adik-adik, hati seorang raja yang kelima adalah dia mau mengampuni. Bayangkan, Tuhan Yesus sudah dicambuk sampai keluar darahnya semua. Dia ditempeleng, dia diludahi, dia dikata-katain, dia dipermalukan, bahkan tangannya dipaku, dinaikkan kayu salib. Tapi dia masih bisa berkata, "Tuhan Bapa di surga, ampuni orang-orang ini." Bisa nggak kalian lakukan hal yang sama? Kalian seringkali kita ini manusia, baru dimarahin sedikit, kita jengkel, kita marah. Baru dipukul sedikit, dicubit sedikit, kita marah, kita benci sama teman kita. Padahal Yesus bukan cuma dicubit adik-adik, bukan cuma dikatai, bahkan dia diludahi mukanya. Dia ditempeleng di depan semua orang. Dia dicambuk sampai seluruh tubuhnya hancur. Tangannya dan kakinya harus dipaku. Kepalanya dikasih mahkota duri, dipukul sampai durinya nancap semua di kepala. Tapi dia masih bisa berkata, "Bapa, ampuni mereka semua karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini hati seorang raja. Kalau kamu hari ini datang ke tempat ini berkata, "Kak Michael, aku pengen punya hati seorang raja." Mengampuni. Yesus di kayu salib yang sakit, penuh penderitaan. Dia berkata, "Bapa, ampuni mereka." Karena kalau Tuhan Yesus gak ngampuni hari itu, Bapa bisa hancurkan semua manusia. Tapi hari itu dia berkata, "Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bisa gak kalian ngampuni papa mama kalian? Bisa gak ngampuni orang tua kalian, guru kalian yang mungkin menyakiti kalian? Bisa nggak ngampuni temanmu yang seringkali mungkin mengejek kamu, seringkali malakin kamu? Bisa nggak kamu ampuni? Yesus ampuni. Orang yang punya hati sebagai raja, dia bisa mengampuni. Siapa yang pengen punya hati seorang raja? Next gambarnya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Bangkit berdiri. Yang pengen punya hati seorang. Taruh dulu semua mainannya. Taruh semua dulu. Next. Tadi gambarnya yang tadi. Sebelumnya ini. Ya. Orang yang punya hati seorang raja. Kamu kasih tahu. Suatu hari nanti. Orang yang punya hati seorang raja. Tuhan sendiri akan kasih mahkota kepada kalian. Ya. Tuhan sendiri janji di Alkitab berkata, suatu hari nanti kamu yang setia sampai akhir. Orang yang punya hati seorang raja. Suatu hari Yesus sendiri akan kasih mahkota di kepala kalian dan berkata, "Nak, kamu berhasil jadi seorang raja." Kenapa? Karena kamu mengampuni orang lain. Karena kamu murah hati, nak. Karena kamu mengampuni, kamu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kamu murah hati, kamu punya hati seorang raja. Maka Yesus adalah raja kita, akan kasih mahkota yang sama di atas kepalamu, satu demi satu akan dikasih. Kenapa? Kalian juga adalah raja-raja yang dipilih Tuhan. Kenapa? Kalian adalah anak-anaknya. Siapa yang siang hari ini berkata, "Kak Michael, aku mau punya hati seorang raja"? Mau? Mau? Tutup matanya, angkat tangannya satu gak apa-apa. Satu taruh di dada. Ikuti doanya Kak Michael. Tuhan Yesus, mulai hari ini, hati seorang raja ada dalam hidupku. Mulai hari ini Tuhan, aku jadi anak
menjadi anak yang murah hati, yang murah hati, yang mengasihi Engkau, yang mengasihi Engkau, yang mengampuni, yang mengampuni, yang membalas kejahatan dengan kebaikan. yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Kau berikan aku Kau berikan aku anugerah. anugerah. Aku yang gak layak Aku yang gak layak sekarang diangkat sekarang diangkat menjadi anak raja. jadi anak raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur. Mengucap syukur. Aku berterima kasih. Aku berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Nama Tuhan Yesus. aku berdoa. Aku berdoa. Semua katakan amin. Adik-adik semua, hari ini kalian Tuhan beri anugerah loh untuk menjadi anak-anaknya. Jangan tinggalkan Tuhan. Alasan apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Karena hari ini engkau sudah jadi anak-anaknya Tuhan. Sekarang lihat kanan kirinya, teman yang suka nakalin minta maaf, sorry ya. Lihat kanan kirimu, teman yang suka nakalin bilang sorry, minta maaf. Kamu yang sering nakali juga memaafkan, jangan marah. Berkata iya aku maafin, sorry. Lihat teman kanannya, lihat kirinya, lihat. Mulai hari ini belajar punya hati seorang Yuk sekarang kita duduk kembali semuanya, kita akan lanjutkan drama hari ini. Christian, bangun. Bangun, Christian. Warga Hope Village, terima kasih. Kalian sudah menyelamatkanku. Tidak apa-apa, Christian. Tadi kami menemukanmu di dalam lubang putus asa. Iya, maafkan aku ya. Ketika aku di dalam lubang, aku putus asa. Aku benar-benar putus asa. Aku berpikir kalau aku tidak akan selamat lagi. Karena dalam lubang itu, aku merasakan ketakutan. Aku bakal kehilangan Faith dan ayahku. Untungnya, lubang itu ada di Gracewood. Sesuai namanya ada tertulis, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Iya, maafkan aku ya warga Hope Village. Aku sudah berbuat nakal terhadap kalian semua. Tetapi kalian semualah yang menolongku, tetap mengasihiku, memaafkan, dan juga sabar denganku. Dan ketika aku di dalam sana, aku juga menjadi kotor, sama seperti anak yang aku ejek. Aku malu dengan diriku sendiri. Begitu sombongnya aku. Uncle Humble, ajari aku ya tentang kerendahan hati. Mr. Kindness, aku mau membantumu melayani anak-anak itu. Mereka itu juga sama berharganya seperti diriku. Auntie Patience, ayo kita menari bersama-sama lagi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dr. Forgive, apakah hidungmu sudah baik-baik saja? Maafkan aku ya. Aku tahu kalau kamu berusaha untuk membersihkan hatiku dari kemarahanku lewat kemucingmu. Captain Lovey, kita nyanyi sama-sama yuk lagu Joel Kids yang hidupku menjadi berkat. Terima kasih ya Kapten, kamu tidak menyerah mencari dan menyelamatkanku. Aku
belajar darimu yang penuh dengan kasih kepada Tuhan dan semua orang. Dr. Forgive, stop lah. Halo temanku. Hahaha. Sini, Christian. Ayah! Christian, akhirnya aku bisa menemukan the heart of the king dalam dirimu, Christian. Oh ya? Ayah, sini aku perkenalkan. Ini adalah Kapten Luffy. Dia yang selalu mengasihi aku, Ayah. Dan ini Dr. Forgive. Dia yang mengajari aku untuk selalu memaafkan walaupun aku sudah berbuat jahat kepadanya. Ayah, yang ini adalah Mr. Kindness. Lewat dia, aku jadi tahu loh artinya melayani. Ayah, yang ini Onti Patience. Suabare pol, Ayah. Dan kesabarannya nular ke aku loh, Ayah. Dan ini Uncle Humble. Dia mengajari aku untuk selalu rendah hati karena kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Wow, kamu luar biasa sekali, Christian. Ayah sungguh bangga padamu, Christian. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut? Pangeran Christian, aku hanya mau mengambil mainanku yang dibawa olehnya. Tidak, itu tidak benar, Pangeran Christian. Tadi aku lihat mainannya dia sudah rusak. Mainannya dia jatuh ketika dia sedang bermain. Jadi dia mau merebut mainanku. Bukan, mainanku yang masih bagus. Dan punyamu yang sudah rusak. Tidak, ini mainanku, bukan milikmu. Yang seorang berkata, mainanku yang bagus dan mainanmu yang rusak. Dan yang lainnya berkata, bukan, mainanmu yang rusak dan mainanku yang masih bagus. Pengawal, ke sini. Ini, Pangeran Christian. Potonglah mainan ini menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada dia dan setengah lagi kepadanya. Pangeran Christian, mainannya jangan dipotong. Mainan ini dibelikan oleh ayahku yang sudah tiada. Ya sudah, biar mainan ini menjadi miliknya saja. Betul, Pangeran Christian. Mainan ini kita bagi 2 saja. Supaya jangan untukku dan jangan untuknya. Pengawal, berhenti. Berikanlah mainan ini kepadanya. Janganlah dipotong, karena ini adalah miliknya. Terima kasih, Pangeran Christian. Kamu sudah menyelamatkan mainan ini. Mainan ini sangat berharga bagiku. Maafkan aku ya, teman. Aku sudah berbohong. Pangeran, mainan ini miliknya. Maafkan aku, Pangeran, karena aku sudah berbohong. It's okay, teman. Oh, Christian anakku. Hikmat Allah ada dalam hatimu untuk melakukan keadilan. The heart of the king inside you, son. Step right up! Hold your breath! One deep bow, one last chance! Hey! Aku yang dulu sangat egois, suka marah-marah dan
tertawa pada yang lemah dan akhirnya ku terjatuh. Tuhan berikan ku hati yang baru, penuh sukacita dan murah hati. Hidup yang lama telah ku tinggalkan, hidupku kini menjadi berkat. Hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Now I have the heart of the King. Anugerahnya yang mampukanku, anugerahnya yang selamatkanku, kasihnya, hatinya untukku. Let's praise His name. Tuhan berikanku hati yang baru, penuh sukacita dan murah hati. Hidup yang lama telah ku tinggalkan, hidupku kini menjadi berkat. Hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Now I have the heart of the King. Kayak nanti percaya sepanjang ibadah kalian mengalami Tuhan dalam hidup kalian. Angkat kedua tangannya. Angkat kedua tangannya. Kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur sama-sama kepada Tuhan. Ikuti Kak Yanti berdoa, katakan Tuhan Yesus, terima kasih buat sepanjang ibadah ini. Kami percaya kami sudah berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, sebentar kami pulang. Kami membawa hati Raja dalam hidup kami. Kami mau jadi berkat di sekolah kami, di rumah kami, di kampung kami. Kami mau menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat semua anak-anak yang hadir pagi hari ini. Kau yang memberkati sekolah mereka. Kau yang memberkati semua Tuhan yang mereka lakukan. Kami percaya hidup mereka akan jadi garam dan terang dimanapun mereka ditempatkan. Juga kami berdoa buat setiap guru-guru yang mengantar Tuhan. Kami percaya Kau memberkati pelayanan mereka. Kau memberkati pekerjaan mereka menjadi dampak buat Indonesia. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, hari ini kami tahu kami punya hati Raja dalam hidup kami. Sebentar kami pulang, Kau jagai perjalanan kami. Dan biar berkat yang terbaik dari surga turun atas hidup kami. Berkat dari kasih Allah Bapa menyertai kami. Kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada dalam hidup kami. Sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan